Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tajuddin Arafat, tinggal di Semarang saat ini dan kelahiran Kudus yang dikenal dengan istilah kota santri, dan sekarang mengabdi mengajar di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, tepatnya di Fakultas Sosiologi dan Humaniora. Saya dulu di Madrasah Ibtidaiyah di kampung. Selanjutnya kemudian belajar di Madrasah Tafsyiqut Thulab Salafiyah di Kudus 7 tahun. 7 tahun itu mulai MPTS. Jadi di madrasah saya itu agak unik dengan madrasah-madrasah yang lainnya. Jadi ada madrasah persiapan sanawiyah. Edat kalau orang sekarang bilangnya ya. Persiapan itu 1 tahun, baru kemudian masuk di sanawi atau setingkat SMP di Madrasah TBS Kudus, kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah atau setingkat SMA, juga di Madrasah TBS Kudus, dan mondok sejak MPTS tadi itu di Ma'had Ulumul Syariah Quran di bawah asuhan Romo Kiai Muhammad Arifin Fanani. Kemudian melanjutkan S1 di YIN Wali Songo di Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Hadis tahun 2005. Tapi sebelum ke sana ada cerita sedikit. Jadi saya itu setelah lulus aliyah itu berikhtiar untuk melanjutkan kuliah di Yaman di Universitas Ahqaf. Sempat edat persiapan 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan di Cirebon, langsung di dalam pengawasan bimbingan Ustadz Yahya Zainul Ma'arif yang sekarang dengan nama Buya Yahya. Itu guru pertama saya ketika mau ke Yaman. Karena ada satu hal, kemudian saya tidak jadi ke Yaman, tapi saya berterima kasih sudah bertemu dan bisa mengambil ilmu dari Buya Yahya. Jadi tidak tahu apakah beliau sekarang masih kenal saya atau enggak itu, tapi insya Allah masih kenal. Itu akhirnya melanjutkan di YIN Wali Songo, ambil jurusan Tafsir Hadis, lulus 2010, mengambil konsentrasi hadis, kemudian melanjutkan lagi S2 di YIN Wali Songo, lulus tahun 2012, kemudian lanjut lagi, saya nggak pernah berhenti. Prinsip saya itu prinsip saya mengamalkan hadis Rasulullah itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi itu sampai doktoral kalau doktoral sudah UIN Wali Songo Semarang karena saya lulus tahun 2017. Jadi itu kalau ditanya tentang background pendidikan saya. Aktivitas sekarang saya mengabdi di UIN Wali Songo sebagai dosen mata kuliah akhlak tasawuf dan hadis, dan juga selain itu membantu mengabdi di pondok pesantren Ulil Albab Lil Banin di bawah asuhan Dr. Abdul Muhayya, kemudian juga di pesantren Darul Falah Songo dalam asuhan Profesor Dr. Kiai Haji Imam Taufik Imaki dan Umi Arihah. Ya, selain itu ya di organisasi lah, di organisasi kecil-kecilan di RMI Kota Semarang, kemudian di Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di Provinsi Jawa Tengah. Dan sekarang itu pengalaman dari interaksi saya dengan kajian ilmu hadis dan kajian tasawuf itu adalah ilmu hadis itu mengajarkan saya pada belajar kejelian dalam menerima informasi. Jadi kalau sekarang fenomena hoax itu rame karena faktor melubernya, ya, banjir bandangnya informasi ke dalam diri kita itu, saya sudah punya proteksi karena punya pengalaman memahami ilmu hadis itu, ya memahami jalur riwayat, jalur informasi seperti ini. Dan tokoh-tokoh hadis itu orang yang sangat strict dalam soal ini. Ibnu Sirin, Hasan Al-Basri, kemudian ada namanya Abdullah bin Mubarak, Imam Sofyan As-Sauri, Imam Syafi'i juga. Itu adalah orang-orang yang
memberikan inspirasi kepada saya bahwa informasi jangan dipahami sebagai sebuah pengetahuan sebelum terverifikasi. Itu yang mungkin orang sekarang yang perlu menjadi PR kita bersama adalah jangan dipahami bahwa informasi itu adalah pengetahuan. Dalam artian kita tahu iya, tapi sebagai ilmu yang kemudian harus kita terapkan, dipastikan dulu apakah pengetahuan itu sudah benar atau tidak. Informasi itu sudah benar atau tidak itu. Kalau pengalaman orang tasawuf, satu hal yang kemudian mempengaruhi diri saya adalah amalia-amalia beliau yang belajar ikhlas itu udah mudah. Belajar agama yang kemudian menghilangkan mental transaksional dalam beragama itu gak mudah. Apa sih mental transaksional itu? Gini, kalkulasi dalam beragama. Kalau saya gini dapat ini, dapat ini. Ketulusan dalam beragama itu yang banyak menginspirasi saya dari laku-laku tasawufnya para ulama-ulama sufi itu sendiri. Jadi kalau ditanya, banyak tokoh-tokoh yang menginspirasi dan menjadi pecutan bagi saya. Jadi saya itu gini, prinsipnya adalah jangan merasa puas dengan apa yang kita jalankan. Bahwa kebaikan yang kita lakukan itu masih jauh dari apa yang diamal oleh orang-orang terdahulu yang mungkin kebaikannya lebih banyak dari kita dan tuntutan kepada Tuhan lebih kurang dari kita. Kalau kita kan baiknya banyak, tuntutannya juga banyak. Nah itu yang repot. Itu pengalaman-pengalaman untuk belajar tulus ikhlas, pengalaman akan pentingnya penghambaan total kepada Allah tanpa melihat balasan yang Allah berikan kepada kita. Itu yang menjadi inspirasi dan pecutan ya. Kalau saya bahas istilahnya itu, kalau saya sering istilahkan untuk diri saya adalah untuk memukul diri agar merasa tidak jumawa dengan apa yang kita lakukan itu. Bahwa kamu kok ada apa-apanya. Hal itu yang sebagai pecutan bagi saya itu. Jadi inspirasi saya itu ayat Al-Quran, yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah yu'til hikmata may yasha, Allah itu akan memberikan hikmah kepada yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang mendapatkan hikmah, maka dia akan diberikan kebaikan yang banyak. Maka hikmah itu diantaranya adalah ilmu nafi' itu makna dari kata hikmah. Nah itu yang menjadi spirit saya. Kenapa saya tidak mau berhenti belajar? Karena ketika Allah sudah mengatakan, Allah memberikan hikmah kepada siapapun, dan Allah sudah berjanji, barang siapa yang diberikan hikmah di dalam dirinya, maka Allah akan kasih kebaikan yang banyak. Kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan yang banyak dari Allah, ya belajar. Tidak ada salahnya orang belajar itu. Bahkan dipesankan oleh beberapa ulama kepada kita, jangan berhenti belajar. Jangan merasa sudah cukup. Bahkan dalam Adabul Alim wa Ta'alim, Mbah Hashim juga mengatakan dan mengutip dari salah seorang ulama, barang siapa yang sudah merasa cukup dengan pengetahuannya, maka itu adalah awal kebodohannya. Nah, santri itu tidak ada batasan untuk belajar, tidak ada. Dan itu sarjana bukan menjadi batasan, itu hanya formalitas dalam belajar. Andai kan kalau ada S3, S4, S5, ya kita ambil semua aja. Jangan terpaku dengan itu. Nah gimana? Apakah harus tulus ikhlas kepada Allah? Itu proses. Seorang sufi pernah mengatakan gini, Imam Mujahid kalau nggak salah, muridnya Imam Ibnu Abbas, dulu pernah mengatakan diri, dulu ketika aku belajar, saya nggak punya niat apa-apa, tetapi Allah warazaqani Allahun niyah, dan Allah memberikan aku rezeki niat itu sendiri. Yang penting sinau, itu penting. Imam Ghazali itu menjadi alim, awal niatnya belajar apa? Biar bisa makan dan bisa tidur. Karena untuk bertahan hidup beliau harus mencari bantuan. Maka mencari tempat yang di situ dia bisa tidur dan bisa belajar, bisa makan dan juga bisa belajar. Tapi akhirnya Allah kasih anugerah kemanfaatan ilmunya. Jadi jangan kalkulasi cari tulus ikhlasnya. Awal ikhlas, kalau capek, malas gak belajar sama sekali. Jadi sudah, niatkan, jangan niatkan yang penting belajar aja, ikut belajar. Paham gak paham itu urusan belakangan. Yang Allah kan, Rasul kan mengajarkan kepada kita,
Thalabul ilmi fardhotun, mencari ilmu. Soal paham urusan belakangan. Nanti cari ilmu, nggak usah kalkulasi ilmunya apa. Itu saya kira di situ. Jadi semangat kalau ingin kita menjadi orang yang bahagia, punya kebaikan yang banyak, ya satu jalannya memang hikmah. Dan hikmah itu adalah ilmu nafi'. Dan ilmu nafi' tidak bisa dicapai kalau tidak dengan bersungguh-sungguh dalam belajar itu sendiri. Bagi teman-teman sahabat dan santri-santri yang ada, untuk mendapatkan informasi tentang keagamaan itu tidak cukup hanya sekedar membaca dan memahami apa yang dia baca dari media sosial, tapi juga harus tahu betul sumber, rujukan, media yang digunakan. Pesan dari Ibnu Sirin kepada kita adalah bahwa apa yang kita konsumsi dalam beragama itu akan berdampak terhadap perilaku agama kita sendiri. Maka cermatilah, amatilah dari mana kita bisa mengambil ajaran agama itu. Dan salah satu yang menjadi rujukan bagi santri adalah Al-Inarah Podcast. Dan itu menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk semangat dalam belajar agama. Tidak hanya semangat dalam artian semangat untuk mempelajari agama, tapi juga harus sadar dan paham bahwa agama tidak hanya disampaikan melalui materi media yang ada, tapi juga harus diketahui dari media mana kita bisa mengambil manfaatnya. Biar apa yang kita konsumsi itu tidak menjadi racun perilaku kita, tapi menjadi bagian dari hikmah dan rahmat terhadap perilaku kita kepada yang lainnya. Terima kasih, itu wallahu a'lam bishawab.